3N MSDM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organization learning atau pembelajaran organisasi. Langsung saja ke video pembahasannya. Langsung saja kepada penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang konsep organisasi pembelajaran. Sebelumnya, yang dimaksud dengan pembelajaran yaitu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, sedangkan organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Selanjutnya yaitu tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berpikir sistem. Maksud dari berpikir sistem yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua yaitu personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Selanjutnya yaitu mental model. Yang dimaksudkan dengan mental model yaitu kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya yaitu membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama yaitu operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua yaitu classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya yaitu model pembelajaran masyarakat. Yang pertama yaitu proses memperhatikan, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses mesin untuk meniru, dan yang terakhir yaitu proses pemberdayaan atau penguatan. Selanjutnya yaitu cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, dan yang terakhir yaitu pembelajaran institusional. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua yaitu pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua yaitu proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3
penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya yaitu resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga yaitu membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Selanjutnya yaitu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, dan yang terakhir yaitu bekerja untuk membangkitkan dengan dampak. Oke semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.